Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Abah Haji Cepi, praktisi penyiar tradisional Kabuyutan Nabawa Datala. Hari ini saya akan berbagi tentang sejarah keilmuan dari Nabawa Datala. Gusmus Raksa Jasad itu adalah warisan budaya Nusantara. Pernah dengar Gusmus Raksa Jasad rekan-rekan? Kalau belum, wajar, karena meskipun ini adalah warisan budaya Nusantara, khususnya dari Sumedang, Jawa Barat, masih belum banyak orang-orang benar-benar tahu cerita besarnya. Raksa Jasad sendiri bukan sekadar ilmu pengobatan tradisional biasa. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah dari kebudayaan, akhirnya diakui dari negara sebagai warisan budaya tak benda nasional. Apa itu Raksa Jasad? Gusmus adalah nama tokoh pengembang ilmu ini di masa kini, yaitu Agus Muslim, yang sejak tahun 97 hingga sekarang menyebarkan dan mengamalkan ilmu Raksa Jasad berasal dari kitab Nabawa Datala. Artinya sederhana, raksa memelihara dan jasad itu tubuh. Jadi Raksa Jasad ilmu itu memelihara secara fisik, mental maupun spiritual. Dalam kitab Nabawa Datala sendiri ada 3 pilar utama. 1, ilmu katunggalan yang berporos pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, nata diri, nata negara, menata diri dan lingkungannya. Raksa Jasad ilmu pengobatan dan pemeliharaan tubuh. Jejak sejarah panjang dalam kisah ini mulai dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang melakukan perjalanan dari Gujarat hingga Nusantara dengan membawa kitab Hayatul Fatah, kitab petunjuk hidup, mengajarkan pengabdian kepada Tuhan dan keseimbangan hidup. Pada abad ke-7 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim bertemu dengan Bratadewa VII di hulu sungai Citarum saat daerah itu dilanda wabah penyakit. Hebatnya mereka bukan hanya berhasil mengatasi wabah, memperbaiki Nah, dari pertemuan itulah lahir kesempatan bersama dari kitab Hayatul Fatah digabungkan dengan Sabta Daya Ingraga Sampurna hingga melahirkan satu kitab baru yang bernama Nabawa Datala. Sabta Pangriksa Waluya, 7 prinsip hidup seimbang. Kitab Nabawa Datala dibuka dengan 7 prinsip kesejahteraan hidup yang disebut Sabta Pangriksa Waluya. Isinya sangat relevan sampai hari ini. 1, menjaga hati dan semangat hidup, menjaga ucapan dan intonasi, menjaga bahasa dan tata krama, bergerak dengan rencana yang jelas, melangkah dengan tuntutan ilmu dan guru, menjaga janji pada diri sendiri, dan yang terakhir adalah menyadarkan semuanya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sederhana, tapi kalau dipraktikkan dampak sangat luar biasa. Perjalanan lintas generasi ini, ilmu ini kemudian diwariskan lintas zaman. Generasi kedua, pada zaman itu ada yang disebut Prabu Aji Tajimalela, Nabawa Datala ini sampai ke Sumedang. Generasi ketiga ada yang namanya Pangeran Kornel, mengembalikan nama bentuk awal kitab Nabawa Datala, lalu menitipkannya kepada tabib kerajaan hingga akhirnya turun-temurun sampai ke desa Citengah. Nah, dari sinilah garis keturunan sampai pada Buya Agus Muslim ataupun disebut Gusmus, putra kelima pendiri desa Citengah. Peran beliau sebagai guru besar di area modern saat ini. Sejak kecil Gusmus sudah mendalami ilmu ini pada tahun 1997 sampai dengan sekarang. Nah, disinilah titik awal baliknya. Dulu ilmu ini tidak memiliki legalitas, tidak diakui oleh negara. Sekarang menjadi mitra kesehatan dari kementerian, yang sudah memiliki LKP dan SKKM.
Nah, diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional. Bahkan Raksa Jasad kini sudah berkembang hingga ke Malaysia, Thailand, Singapura, Arab Saudi. Dari Sumedang akan menembus dunia. Singkatnya, Gusmus Raksa Jasad bukan sekadar ilmu pengobatan tradisional. Ia adalah warisan nilai hidup, keseimbangan tubuh dan jiwa, serta bukti bahwa kearifan lokal Nusantara punya tempat terhormat bahkan di panggung internasional. Gusmus Raksa Jasad adalah salah satu warisan budaya Nusantara yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat, dan kini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional. Dan pengobatan ini yang berakar dari kitab kuno yang bernama Nabawadatala. Nah, kitab ini mengajarkan keseimbangan hidup antara hubungan dengan Tuhan, penata diri dan lingkungan, serta perawatan jasad pada tubuh manusia. Sejarah bermula dari Muhammad Ibrahim yang tadi sudah saya sampaikan. Ini menjadikan tolak ukur bahwa ilmu ini sampai di tahun 2025 ini masih banyak digandrungi oleh kalangan banyak orang. Nah, maka dari itu bahwa saya sebagai praktisi dari keilmuan ini sangat bersyukur bisa mendapatkan keilmuan tentang ilmu dari Nabawadatala ini. Makanya dari keilmuan ini saya bisa memperbaiki sistem tubuh saya sendiri, dan saya alhamdulillah selalu sehat, dan bisa memberikan penerang bagi orang banyak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga artikel ini dari penyehat tradisional Nabawadatala yang disebut dengan terapi kabuyutan Nabawadatala, semoga menjadi rekan-rekan menjadikan inspirasi untuk sehat. Begitu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat dan bahagia. Saya Abah Cepi menyampaikan, sabisa-bisa kudu bisa, pasti bisa.